Pernahkah kalian merasa sedang mengejar seseorang yang kalian kenal sangat dekat? Kalian melihat punggungnya, kalian mencium aroma parfumnya, tapi semakin kencang kalian berlari, semakin jauh pula jarak yang terbentang? Seolah-olah, realitas sedang mempermainkan isi kepala kalian. Sebelum pendakian ini dimulai, sebuah tanda sebenarnya sudah terpampang jelas. Sebuah sosok putih, berdiri kaku di depan pagar rumah, menatap kosong ke arah keberangkatan kami. Kami pikir, itu hanya ilusi mata yang lelah. Kami pikir, itu hanya bayangan dari kecemasan kami sendiri. Tapi kami salah. Bukit Pinus Mojokerto hari itu tidak sekadar menyuguhkan pemandangan alam. Bukit itu membelah realita kami menjadi dua dimensi yang berbeda. Di mana aku, Jaka, berlari mengejar aroma asap yang bukan milik manusia, dan temanku, Nina, terjebak mengejar sosok diriku yang sudah tak lagi bermuara di dunia ini. Selamat datang di kisah Labirin Dimensi Bukit Pinus Mojokerto. Dengarkan baik-baik, dan pastikan kalian tidak sendirian. Kisah ini bermula dari sebuah keputusan impulsif. Pukul 10 pagi, Jaka sudah memacu motornya. Tujuannya satu, menjemput Nina di rumah temannya. Hari itu bukan hari libur biasa. Ada ketegangan yang menggantung di udara, bahkan sebelum roda motor berputar menuju Mojokerto. Tepat pukul 11.30 siang, matahari seharusnya bersinar terik. Namun hari itu, langit seolah enggan merestui. Awan mendung bergulung tebal, hitam pekat, menaungi perjalanan mereka. Di beberapa titik, aspal jalanan sudah basah oleh gerimis yang turun tanpa permisi. Di atas motor, Jaka merasa ada yang tidak beres. Perasaannya tidak enak. Ia sempat menoleh sedikit ke belakang, berteriak melawan suara angin agar terdengar oleh Nina. Suara Jaka ragu dan cemas. "Nin? Yakin masih mau naik? Lihat langitnya, makin gelap ini. Apa nggak sebaiknya kita putar balik?" Tapi respons yang didapat Jaka sungguh di luar dugaan. Biasanya Nina ceria, tapi kali ini suaranya dingin. Datar. Tanpa emosi. "Lanjut aja." "Kenapa? Kamu ada masalah? Kalau nggak mau nganter, bilang." Jaka terdiam. Lidahnya keluh. Ia tidak tahu bahwa di balik helm itu, wajah Nina menyimpan beban yang sangat berat. Nina sedang kabur. Ia lari dari masalah keluarga yang meremukkan hatinya, mencari pelarian ke alam untuk sekadar bernapas. Jaka tidak tahu itu. Yang Jaka tahu, ia harus menemani temannya ini, apapun risikonya. Motor terus melaju, membelah jalanan basah menuju kaki Bukit Pinus. Sesampainya di pos perizinan, kabut tipis mulai turun. Setelah registrasi, mereka mulai melangkah masuk ke mulut hutan. Pohon-pohon pinus menjulang tinggi, seakan menjadi tiang-tiang raksasa yang mengurung mereka dalam kesunyian. Formasinya standar, Nina di depan sebagai pemimpin jalan, leader, dan Jaka di belakang sebagai penutup, sweeper, untuk menjaga ritme. Awalnya semua normal. Namun, beberapa menit berjalan, keanehan mulai terjadi. Nina, yang biasanya berjalan santai, tiba-tiba mempercepat langkahnya. Bukan sekadar cepat, tapi tidak wajar. Langkah kakinya begitu ringan, seolah tubuhnya tidak menapak tanah, seolah gravitasi tidak berlaku baginya. Dalam sekejap mata, sosok Nina melesat menanjak, meninggalkan Jaka jauh di belakang. "Loh, kok cepat banget? Katanya tadi mau foto di spot viral yang di atas. Kenapa dia ninggalin aku?" Jaka berhenti sejenak, mengatur napasnya yang mulai memburu. Ia menyeka keringat dingin di dahinya. Hutan itu sunyi. Terlalu sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga. Hanya suara angin yang mendesing di sela-sela daun pinus. Dan di tengah kesunyian yang mencekam itu, hidung Jaka menangkap sesuatu. Aroma itu. Aroma vape, rokok elektrik, milik Nina. Wangi buah-buahan yang manis, sangat pekat, dan menyengat. Aromanya begitu kuat seolah-olah Nina baru saja menghembuskan uapnya tepat 5 cm di depan wajah Jaka. Padahal, Nina sudah tidak terlihat sejauh mata memandang. Anehnya, asap itu tidak tertiup angin. Wangi itu menggantung di udara, diam,
menunggu Jaka. Bulu kuduk Jaka meremang hebat. Instingnya berteriak bahaya. Tanpa pikir panjang, ia memacu kakinya, setengah berlari, mendaki tanjakan licin itu demi mengejar sosok yang ia kira adalah temannya. Napas Jaka hampir habis ketika ia berpapasan dengan sepasang pendaki yang sedang turun. Dengan wajah panik, ia bertanya, "Mas, Mbak, lihat teman saya nggak? Cewek, pakai topi merah, jalan sendirian ke atas." Pasangan itu saling pandang, lalu menggeleng. "Nggak mas, dari tadi sepi. Nggak ada siapa-siapa yang lewat selain kami." Jawaban itu seperti hantaman palu godam bagi Jaka. Ia tidak menyerah. Ia kembali berlari ke atas. Ia bertemu pendaki solo. Jawabannya sama, tidak melihat siapapun. Hingga akhirnya, di area yang lebih tinggi, Jaka bertemu pasangan pendaki lain. Ia menanyakan hal yang sama. Si pria menggeleng tidak tahu, tapi si wanita tiba-tiba menyela dengan wajah bingung. Suara pendaki wanita, "Loh, tadi memang ada cewek, mas. Tapi, dia nggak sendirian. Dia jalan berdua sama cowok ke arah atas." Jaka terpaku. Berdua? Nina berangkat hanya bersamanya. Jika Nina terlihat berjalan berdua ke atas, lantas, siapa yang berjalan di sebelah Nina? Dan siapa yang sedang berdiri sendirian di sini mencari Nina? Para pendaki itu melihat wajah Jaka yang pucat. Mereka memperingatkan dengan tegas, "Mas, mending turun aja atau tunggu di pos 1. Kabut sudah tebal banget." "Bahaya?" Jaka menurut. Dengan langkah gontai dan pikiran yang berkecamuk, ia turun menuju pos 1. Dan di sanalah, ia melihat Nina duduk sendirian. Pertemuan di pos 1 itu bukan pertemuan yang haru, melainkan ledakan emosi. Jaka yang merasa dipermainkan langsung meluapkan amarahnya. Suara Jaka marah, "Kamu itu kenapa sih? Katanya mau foto, tapi malah ninggalin aku. Aku tanya orang-orang, gak ada yang lihat kamu. Kamu mau bikin aku mati jantungan?" Namun, Jaka terdiam saat melihat wajah Nina. Wajah itu pucat pasi, bibirnya gemetar, dan matanya basah. Nina tidak membalas dengan amarah, melainkan dengan ketakutan. Suara Nina gemetar menangis, "Aku gak ninggalin kamu, mas. Demi Tuhan, tadi itu aku cuma buru-buru mau pipis sebentar. Habis itu, aku nungguin kamu. Terus aku lihat kamu lewat." Jaka mengernyitkan dahi. "Aku lewat?" Suara Nina, "Iya. Kamu lewat di depanku. Aku panggil kamu berkali-kali, Mas. Mas Jaka. Tapi kamu diam aja. Kamu jalan terus, tatapanmu kosong lurus ke depan. Aku panggil lagi, terus sosok, kamu, itu cuma bilang datar. Ayo naik, tanpa nengok sedikit pun ke arahku." Darah Jaka berdesir hebat. Ia tidak pernah merasa melewati Nina. Ia tidak pernah berkata, "Ayo naik." Nina melanjutkan ceritanya dengan suara tercekat. Karena merasa dicuekin, Nina ngambek dan akhirnya duduk diam di pos 1, membiarkan sosok Jaka itu berjalan sendirian menembus kabut ke arah puncak. Detik itu juga mereka sadar. Selama berjam-jam di hutan itu, mereka tidak berada di dimensi yang sama. Jaka mengejar bayangan Nina, dan Nina ditinggalkan oleh bayangan Jaka. Mereka telah digiring oleh kembaran, sosok peniru, untuk memisahkan mereka berdua. Belum sempat rasa takut itu reda, langit berubah menjadi hitam pekat. Maghrib telah tiba. Hujan turun semakin deras, menghapus jejak jalan setapak. Mereka memutuskan untuk segera turun. Tapi teror belum selesai. Tiba-tiba, klik. Senter utama mereka mati total. Gelap gulita. Mereka buta di tengah hutan rimba. Dalam kegelapan itu, mereka sampai di sebuah persimpangan. Satu jalan menuju pulang, satu jalan lagi, mengarah langsung ke bibir jurang yang menganga. Jika salah melangkah 1 meter saja, tamat riwayat mereka. Dengan tangan gemetar, Jaka merogoh tasnya. Ia mengambil botol plastik bekas air mineral, merobeknya dengan paksa, dan memasukkan ponselnya ke dalam botol itu agar cahayanya menyebar menjadi lentera darurat. Cahaya temaram itulah satu-satunya harapan mereka. Mereka merangkak. Benar-benar merangkak di tanah lumpur, menjauhi suara gemuruh air terjun jurang di sisi kiri.
Doa tak henti-hentinya terucap. Setiap langkah adalah pertaruhan nyawa. Hingga akhirnya, cahaya lampu pos perizinan terlihat samar-samar. Mereka selamat. Malam itu, mereka sampai di rumah dengan tubuh basah kuyup dan jiwa yang terguncang. Namun, ada satu kepingan puzzle terakhir yang belum terpasang. Di ruang tamu yang hangat, Nina akhirnya membuka mulut. Tubuhnya masih menggigil, bukan karena dingin, tapi karena memori yang ia pendam sejak pagi. Suara Nina berbisik, "Jaka, maafin aku. Sebenarnya, waktu aku nunggu kamu jemput jam 10 pagi tadi, aku lihat sesuatu. Di depan pagar rumah temanku, ada pocong, Mas. Berdiri tegak. Diam. Ngelihatin aku terus sampai kita berangkat." Jaka terbungkam. Ternyata, Nina, yang memang memiliki kepekaan mata batin, sudah mendapat peringatan keras. Tapi egonya, masalah keluarganya, dan keinginan untuk lari dari kenyataan membuatnya mengabaikan tanda gaib itu. Pikiran yang kacau adalah makanan empuk bagi mereka yang tak kasat mata. Bukit Pinus Mojokerto hari itu mengajarkan mereka satu hal, bahwa gunung dan hutan bukan hanya tempat wisata. Mereka adalah cermin. Jika hatimu gelap saat memasukinya, maka alam akan memantulkan kegelapan itu menjadi labirin yang menyesatkan. Jangan pernah meremehkan pertanda alam. Dan jika kalian merasa dipanggil atau melihat teman kalian bertingkah aneh di gunung, pastikan lagi, apakah itu benar-benar teman kalian? Atau hanya dimensi lain yang sedang lapar? Kami undur diri. Ambil positifnya, buang negatifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.